You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. MotoGP San Marino 2025, Marc Marquez dominasi di Misano, Bezzecchi dan Alex Marquez temani di podium. Sirkuit Misano kembali menjadi saksi bisu kehebatan Marc Marquez. Di usia 32 tahun, sang baby alien belum kehilangan magisnya. Dalam main race MotoGP San Marino 2025, pembalap Ducati itu tampil luar biasa dan berhasil menyabet kemenangan ke-11 musim ini dengan performa yang hampir sempurna. Tak hanya sekadar menang, Marc menunjukkan kecerdasannya dalam membaca situasi balapan, memanfaatkan momen, dan mengendalikan tekanan. Kemenangan ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga tentang strategi dan ketenangan di lintasan yang sangat teknikal seperti Misano. Balapan dimulai dengan Marco Bezzecchi, rider muda berbakat dari Aprilia Racing Team, yang sukses mengamankan pole position. Start dari posisi terdepan, Bezzecchi langsung melesat mencoba membuka jarak dari para rivalnya. Namun, Marc Marquez, yang start dari barisan depan juga, tak tinggal diam. Sejak lampu hijau menyala, Marquez langsung agresif. Dalam beberapa tikungan pertama, ia berhasil merangsek ke posisi kedua, menyalip beberapa pembalap lain dengan manuver khasnya yang presisi dan penuh keberanian. Alex Marquez, adik kandung Marc yang juga membela tim Ducati Gresini, tampil tak kalah impresif. Ia menjaga konsistensi dan berhasil menempel di posisi ketiga, membuat dua kakak beradik ini berada di jajaran terdepan sejak awal balapan. Salah satu momen paling menentukan dalam balapan ini terjadi saat Francesco Bagnaia, sang juara bertahan dunia, harus mengakhiri balapan lebih cepat. Saat race masih menyisakan 19 lap lagi, Bagnaia kehilangan kendali di tikungan 10, salah satu tikungan yang dikenal cukup licin dan menantang di Misano. Bagnaia, yang saat itu sedang mencoba mengejar ketertinggalannya, justru terpeleset dan terjatuh. Ia terlihat frustrasi saat harus meninggalkan lintasan, karena insiden ini membuat peluangnya raih gelar kian menipis. Puncak ketegangan terjadi di lap ke-12. Saat itu, Marco Bezzecchi masih memimpin jalannya lomba. Namun, tekanan dari Marc Marquez semakin tak terbendung. Pada sebuah momen krusial, Bezzecchi sedikit melebar saat melewati salah satu tikungan cepat. Kesalahan kecil itu langsung dimanfaatkan oleh Marquez. Dengan refleks luar biasa, ia menyalip dari sisi dalam dan langsung mengambil alih posisi pertama. Penonton bersorak, aksi overtake ini menjadi salah satu highlight balapan. Sejak saat itu, Marc Marquez seperti tak terkejar. Meski Bezzecchi terus menempel dan memberi tekanan, sang juara 6 kali dunia itu tetap tenang, menjaga keunggulan sekitar 0,7 detik hingga lap ke-14, dan bahkan makin stabil di lap-lap berikutnya. Hingga garis finish, dominasi Marc Marquez tak terbantahkan. Ia menuntaskan 27 lap dengan catatan waktu 41 menit 20,898 detik. Bezzecchi, meski terus berusaha keras di belakangnya, harus puas finish di posisi kedua. Sementara itu, Alex Marquez melengkapi podium dengan finish ketiga, menjadikan hari ini sebagai momen manis bagi keluarga Marquez dan tim Ducati. Dengan hasil ini, Marc Marquez mencatatkan kemenangan ke-11 dari 14 balapan musim ini, sebuah rekor yang luar biasa untuk pembalap yang sempat diragukan setelah masa cedera panjang beberapa tahun lalu. Tambahan poin penuh dari San Marino membuat posisi Marc Marquez di puncak klasemen semakin sulit dikejar. Dengan 512 poin di tangan, ia kini unggul jauh dari rival-rivalnya. Musim 2025 tampaknya akan menjadi musim kebangkitan mutlak sang legenda. Bezzecchi, meskipun tampil konsisten, masih harus mencari cara untuk menyaingi kecepatan dan pengalaman Marquez. Sementara itu, Alex Marquez juga terus menunjukkan perkembangan yang patut diacungi jempol. Kemenangan Marc Marquez di Misano juga menegaskan dominasi Ducati musim ini. Motor Desmosedici EP25 tampil superior di banyak trek, termasuk Misano yang menuntut kombinasi kecepatan dan kontrol. Namun, dominasi ini juga menimbulkan pertanyaan. Siapa yang bisa menghentikan Marc Marquez? Dengan form seperti ini, sulit membayangkan ada yang bisa menghalangi langkahnya menuju gelar juara dunia ke-7 di kelas Premier. Bezzecchi, Jorge Martin, hingga Enea Bastianini masih berpeluang, namun mereka butuh lebih dari sekadar kecepatan.
Mereka harus bisa memadukan strategi, konsistensi, dan sedikit keberuntungan, sesuatu yang tampaknya sudah dikuasai sepenuhnya oleh Mark musim ini. MotoGP San Marino 2025 bukan sekadar balapan biasa, ini adalah pertunjukan kelas dunia dari seorang legenda hidup. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa usia bukan halangan untuk terus berada di puncak. Dengan kombinasi pengalaman, agresivitas, dan ketenangan, Marquez kini tinggal selangkah lagi mengunci gelar dunia. Misano memberikan tontonan luar biasa, penuh drama, skill, dan adrenalin. Tapi di akhir hari, hanya ada satu nama yang layak disebut sebagai penguasa lintasan, Marc Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Bezzecchi juara sprint MotoGP San Marino 2025, komentari kecelakaan Marquez, dia sudah di batasnya. Sirkuit Misano jadi saksi drama luar biasa di sprint race MotoGP San Marino 2025. Marco Bezzecchi tampil sebagai jawara, tapi bukan itu saja yang jadi sorotan. Insiden yang melibatkan Marc Marquez justru menyita perhatian lebih besar. Sebuah crash spektakuler yang terjadi saat Marquez memimpin balapan dan berada di ambang kemenangan. Bezzecchi, rider asal Italia yang kini membela tim Aprilia, tampil solid di hadapan publik tuan rumah. Mengawali sprint race dengan penuh percaya diri, ia langsung memimpin balapan sejak lampu start padam. Namun dominasi Bezzecchi tak bertahan lama. Rider legendaris Marc Marquez, yang memulai dari posisi keempat, melesat ke posisi kedua hanya dalam hitungan tikungan. Kejar-kejaran pun terjadi. Penonton Misano dibuat tegang ketika Marquez perlahan-lahan memangkas jarak dengan Bezzecchi. Di lap ke-6, momen krusial terjadi. Marquez berhasil menyalip Bezzecchi dan mengambil alih posisi terdepan. Tapi hanya beberapa detik setelahnya, bencana datang menghantam. Di sebuah tikungan cepat, Marquez kehilangan grip ban depan. Insiden klasik, low CD, dan motornya meluncur deras ke gravel. Ia tergelincir cukup jauh, dan motornya rusak berat. Untungnya, Marquez tidak mengalami cedera serius. Sebuah statistik yang membuatnya terlihat semakin manusia, setelah tampil sangat konsisten di awal musim. Selepas balapan, Marco Bezzecchi mengaku senang bisa menang, tapi tidak sepenuhnya puas. Hasil yang fantastis untuk kami. Tapi balapannya serasa tidak sempurna karena ada banyak kendala dan masalah, ujar pembalap berusia 26 tahun itu. Ketika ditanya soal insiden Marc Marquez, Bezzecchi memberikan komentar yang lugas namun tetap menunjukkan rasa hormat terhadap rivalnya itu. Saya rasa Marc sudah mencapai batasnya sehingga terjatuh, ujar Bezzecchi tanpa tedeng aling-aling. Pernyataan Bezzecchi seolah menegaskan bahwa Marquez benar-benar memaksakan motor dan dirinya sendiri ke batas maksimal, mungkin bahkan melewatinya demi mengejar kemenangan. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap yang tidak pernah setengah hati. Gaya balapnya agresif, penuh risiko, dan seringkali spektakuler. Tapi seperti yang ditunjukkan di sprint race Misano, batas antara heroik dan tragis sangatlah tipis. Beberapa pengamat menyebut bahwa Marquez terlihat terlalu ngotot saat mencoba menyalip Bezzecchi. Keputusan untuk menekan keras sejak awal balapan memang membuahkan hasil sesaat, tapi berujung pada kegagalan total. Bagi rider sekelas Marquez, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, apalagi di sirkuit yang teknikal seperti Misano. Insiden ini juga menyudahi catatan impresif Marquez di musim 2025 yang hingga kini belum pernah mengalami crash di balapan resmi. Sebuah rekor yang berakhir di lap ke-6 sprint race, dengan cara yang tidak diinginkan siapapun. Dengan Bezzecchi keluar sebagai juara, Alex Marquez, adik Marc, berhasil mengamankan posisi kedua. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio melengkapi podium di posisi ketiga. Keduanya mendapat keuntungan langsung dari kecelakaan Marc Marquez. Hasil ini membuat persaingan di klasemen sementara MotoGP 2025 semakin sengit. Meskipun sprint race hanya memberikan setengah poin dibandingkan race utama, tambahan poin dari kemenangan ini membuat Bezzecchi semakin dekat dengan zona 3 besar klasemen. Bagi Marquez, ini adalah momen refleksi. Apakah ia akan tetap mempertahankan gaya balap ultra agresifnya? Atau justru mulai lebih berhitung dan konservatif dalam memilih momen menyerang? Kemenangan ini menandai progres luar biasa Marco Bezzecchi sebagai pembalap papan atas MotoGP. Setelah beberapa musim naik turun bersama VR46, kepindahannya ke Aprilia tampaknya menjadi keputusan yang sangat tepat. Ia kini terlihat lebih tenang,
lebih strategis, namun tetap cepat. Meski mengaku bahwa balapan kali ini penuh tantangan termasuk masalah dengan ban dan setup motor. Bezzecchi menunjukkan kelasnya sebagai pembalap yang mampu memanfaatkan setiap peluang, termasuk ketika lawan utamanya melakukan kesalahan fatal. Dengan kemenangan di Misano, Bezzecchi mengirim sinyal kuat. Ia bukan hanya kuda hitam, tapi penantang serius gelar juara dunia. Insiden Marc Marquez dan kemenangan Marco Bezzecchi menjadi pengingat klasik akan dinamika MotoGP. Kecepatan luar biasa, risiko besar, dan drama yang tidak pernah usai. Di dunia di mana satu detik bisa jadi penentu antara kejayaan dan kegagalan, pembalap dituntut untuk tidak hanya cepat, tapi juga cerdas dan konsisten. Marquez, sang legenda, menunjukkan bahwa bahkan yang terbaik pun bisa terpeleset. Sementara Bezzecchi, dengan performa matang dan komentar yang jujur, tampil sebagai pemenang sejati tidak hanya di lintasan, tapi juga dalam sikap. Misano memberi kita banyak cerita. Dan musim 2025 belum selesai. Drama di Misano. Marc Marquez crash, Bezzecchi menang sprint race MotoGP San Marino 2025. Sprint race MotoGP San Marino 2025 yang digelar di sirkuit Misano pada Sabtu malam, 13 September 2025, WIB, menghadirkan drama luar biasa di lintasan. Salah satu sorotan utama adalah nasib sial yang menimpa Marc Marquez, yang harus mengakhiri balapan lebih awal setelah mengalami crash saat sedang memimpin jalannya race. Sementara itu, Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang setelah tampil konsisten dan memanfaatkan momentum dengan sempurna. Balapan malam ini berlangsung dalam format 13 lap dan sejak awal sudah menjanjikan duel seru antar para rider papan atas. Marco Bezzecchi, yang tampil impresif di sesi kualifikasi, memulai balapan dari pole position. Rider Aprilia itu langsung memimpin selepas lampu hijau menyala, diikuti oleh dua Marquez bersaudara Marc dan Alex yang menguntit ketat dari belakang. Di lap-lap awal, Marc Marquez tampak agresif dan fokus dalam mengejar Bezzecchi. Rider Ducati yang dikenal dengan julukan The Baby Alien itu mulai menekan sejak lap kedua. Di sisi lain, adiknya, Alex Marquez, juga memperlihatkan kecepatan yang kompetitif dan mulai mendekati duo terdepan, membuat persaingan memanas sejak awal. Sementara itu, Fabio Quartararo yang sempat bertarung di posisi keempat harus mengalami nasib buruk lebih dulu. Pebalap Yamaha tersebut terjatuh di lap kelima, menambah daftar rider yang gagal menyelesaikan sprint race dengan baik. Momen ini seolah menjadi tanda bahwa balapan di Misano kali ini penuh risiko dan sulit diprediksi. Memasuki lap ke-6, klimaks balapan pun terjadi. Marc Marquez, yang sejak awal terus menekan, akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi dan mengambil alih posisi terdepan. Sorak-sorai para penonton pun pecah, menyambut aksi spektakuler sang juara dunia 8 kali itu. Namun, tak lama setelah memimpin, petaka menimpa Marquez. Di tikungan ke-15, hanya beberapa detik setelah mengambil alih pimpinan balapan, Marc Marquez kehilangan kendali dan tergelincir. Motor Desmosedici miliknya terpental keluar lintasan, dan sang rider pun terjatuh dengan keras. Walaupun tampak tidak mengalami cedera serius, Marc harus merelakan peluang kemenangannya hilang begitu saja. Crash ini jelas menjadi pukulan telak bagi ambisi Marquez yang sebelumnya tampil sangat kompetitif sepanjang akhir pekan. Jatuhnya Marc Marquez membuka jalan bagi Marco Bezzecchi untuk kembali mengambil alih posisi terdepan. Meski mendapatkan tekanan dari Alex Marquez yang hanya terpaut 0,4 detik di belakangnya, Bezzecchi tetap tenang dan menjaga ritme balapan. Rider bernomor 72 itu menunjukkan kedewasaan dan fokus luar biasa di lap-lap akhir, bahkan ketika tekanan semakin tinggi. Dengan 5 lap tersisa, Alex Marquez mencoba segala cara untuk mendekat, namun Bezzecchi mampu mempertahankan posisinya dengan sempurna. Dukungan penonton tuan rumah pun memberikan energi tambahan bagi rider Italia tersebut yang tampil luar biasa hingga akhir. Ketika bendera finish dikibarkan, Marco Bezzecchi menjadi pebalap pertama yang melintasi garis finish. Kemenangan ini terasa sangat manis bagi Bezzecchi, mengingat ia sempat kehilangan posisi terdepan di tengah balapan, namun mampu bangkit kembali dan tampil sebagai yang terbaik. Ia sukses mengasapi Alex Marquez yang finish kedua dan Fabio Di Giannantonio yang mengamankan podium ketiga. Kemenangan ini bukan hanya membuktikan kecepatan Bezzecchi, tetapi juga menunjukkan kematangan strategi dan kontrol emosi di atas motor.
Ia kini menjadi salah satu kandidat kuat di klasemen MotoGP musim ini jika mampu mempertahankan performa apiknya. Di sisi lain, crash yang dialami Marc Marquez tentu menjadi bahan evaluasi bagi tim Ducati. Setelah tampil menjanjikan dan mengambil alih pimpinan balapan, kesalahan kecil namun fatal membuat Marquez harus pulang tanpa poin. Ini menjadi catatan penting, terutama jika ambisi gelar juara dunia masih menjadi target utama di musim 2025. Drama yang terjadi di Misano ini semakin mempertegas bahwa di MotoGP, segalanya bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Konsistensi, fokus, dan sedikit keberuntungan adalah kunci utama untuk bisa meraih kemenangan. Sprint race ini sekaligus menjadi pemanasan panas menuju balapan utama hari Minggu. Para penggemar tentu berharap melihat aksi balas dendam dari Marc Marquez, serta duel seru lainnya antara Bezzecchi, Alex Marquez, dan para rider papan atas lainnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez gila. Pecahkan rekor lap MotoGP San Marino, Bezzecchi cuma bisa geleng-geleng. Sirkuit Misano kembali menjadi saksi kehebatan seorang legenda hidup MotoGP. Ya, Marc Marquez, sang baby alien, kembali menunjukkan magisnya di lintasan dalam sesi praktik MotoGP San Marino 2025. Tak main-main, pembalap Ducati Lenovo itu sukses memecahkan rekor lap tercepat sepanjang sejarah San Marino, sebuah pencapaian yang membuat para rivalnya cuma bisa pasrah dan menggelengkan kepala. Jumat 12 September menjadi hari yang tidak akan dilupakan para penggemar MotoGP. Marquez mencatatkan waktu sensasional 1 menit 30,480 detik, mematahkan semua prediksi dan mengukuhkan dominasinya di Misano. Catatan ini tidak hanya yang tercepat di sesi latihan bebas, tapi juga mengalahkan rekor-rekor sebelumnya di Grand Prix San Marino. Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli yang sempat tampil impresif harus puas masing-masing di posisi 2 dan 3, tertinggal cukup jauh dari Marquez. Bahkan Francesco Pecco Bagnaia tak mampu menembus 3 besar dan harus rela berada di peringkat keempat. Marquez seolah ingin menunjukkan bahwa ia telah kembali bukan sebagai underdog, tapi sebagai ancaman nyata di kejuaraan dunia musim ini. Sejak menit-menit awal sesi latihan, Marquez sudah tampil agresif dan penuh percaya diri. Waktu awalnya 1 menit 31,026 detik sudah cukup untuk memuncaki sesi saat itu, unggul tipis dari Franco Morbidelli yang berada di posisi kedua. Namun pembalap asal Cervera ini belum puas. Ia kembali memacu motornya lebih kencang, semakin tajam dalam tiap tikungan, dan akhirnya mencetak waktu 1 menit 30,480 detik, sebuah angka yang nyaris mustahil dikejar oleh pembalap lain. Catatan luar biasa ini dicetak saat sesi tinggal menyisakan 10 menit. Bezzecchi sempat berusaha menyusul, tapi tetap tertinggal 0,163 detik. Marin yang cukup lebar dalam level kompetisi seketat MotoGP. Meskipun sorotan utama jatuh kepada Marquez, sesi latihan bebas ini tidak lepas dari drama. Beberapa pembalap mengalami kesulitan menaklukkan karakteristik teknikal Misano. Joan Mir dan Raul Fernandez terjatuh di pertengahan sesi. Untungnya, keduanya tidak mengalami cedera serius, tapi insiden tersebut cukup memengaruhi ritme mereka. Sementara itu, Alex Marquez adik kandung Marc, tampil solid dengan menutup 5 besar. Ini membuat Ducati menguasai 5 posisi teratas di sesi latihan ini, sebuah sinyal dominasi pabrikan asal Italia itu di kandangnya sendiri. Franco Morbidelli kembali menunjukkan taji setelah beberapa musim yang kurang menggigit. Di akhir sesi, ia berhasil menyodok ke posisi ketiga, menggusur Pecco Bagnaia yang sebelumnya berada di peringkat ketiga. Namun tetap saja, gap waktu dari Marquez terlalu besar untuk ditutup dalam sisa waktu yang ada. Bagnaia sendiri terlihat sedikit frustasi di pit box setelah sesi berakhir. Juara dunia bertahan itu jelas tidak puas dengan performanya, apalagi ketika rival terbesarnya saat ini yang juga rekan setim tampil sedominan itu. Apa yang ditunjukkan Marquez di Misano bukan sekadar sesi latihan biasa. Ini adalah peringatan keras untuk seluruh grid MotoGP, Marc Marquez kembali menjadi ancaman serius. Setelah beberapa musim yang penuh cedera dan adaptasi bersama motor Honda yang sulit dikendalikan, kini Marquez seolah menemukan rumah barunya di Ducati. Performanya terlihat semakin padu dengan karakteristik Desmosedici, terutama di tikungan-tikungan cepat dan pengereman keras dua area di mana Marquez dikenal sangat mematikan. Marquez juga tampak sangat fokus dan percaya diri, baik di lintasan maupun di padat. Raut wajahnya selepas sesi menunjukkan bahwa ia tahu benar apa yang sedang ia lakukan dan apa yang ingin ia capai musim ini. Marco Bezzecchi,
yang sempat berharap bisa menguasai Praktich di kandang sendiri, harus mengakui keunggulan Marquez. Dalam wawancara singkat, Bezzecchi mengatakan, "Kami sudah melakukan yang terbaik. Motor dalam kondisi bagus. Tapi apa yang dilakukan Marquez hari ini, itu gila. Ia seperti manusia dari masa depan." Komentar Bezzecchi ini menggarisbawahi betapa luar biasanya performa Marquez kali ini. Ketika rival-rival sudah menekan habis-habisan, Marquez masih bisa melaju lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih mematikan. Dengan performa seperti ini, publik jelas menantikan apakah Marquez bisa membawa momentum latihan bebas ini hingga ke race day. Persaingan di kualifikasi akan menjadi kunci penting, terutama dengan cuaca San Marino yang kadang tak terduga. Namun satu hal pasti, Marquez telah mengirimkan pesan tegas. Ia bukan hanya datang untuk sekadar bersaing. Ia datang untuk menang dan mungkin merebut kembali gelar juara dunia yang sudah lama ia rindukan. MotoGP San Marino 2025 belum memulai balapan, tapi atmosfer panas dan tekanan tinggi sudah terasa. Jika Marc Marquez terus tampil seperti ini, bukan tidak mungkin kita sedang menyaksikan kebangkitan seorang legenda dan awal dari musim paling seru dalam sejarah MotoGP modern. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your